Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa Televisi Republik Indonesia, Stasiun Sultan. Kembali kami hadir menjumpai pemirsa dalam review akhir pekan dengan topik tambang emas ilegal, antara harapan dan ancaman. Kita baru saja dihebohkan dengan jatuhnya korban jiwa di areal pertambangan emas ilegal di Kabupaten Parigi Motong. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan dan kita sangat berduka. Namun di sisi lain, bahwa pemerintah harus semakin tegas dalam melihat tumbuh dan berkembangnya kawasan tambang emas ilegal. Di satu sisi kita bisa memahami sebab yang menjadi korban termasuk pasangan suami istri, adalah demi sesuap nasi. Tetapi pada sisi lain, harus ada ketegasan demi keselamatan jiwa warga masyarakat, termasuk keselamatan lingkungan itu sendiri. Dalam kondisi pandemi COVID-19, kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia terkena imbas. Tidak ada sisi-sisi kehidupan yang terbebas dari dampak COVID-19. Hanya dengan ketegaran, kesabaran, dan perjuangan keraslah membuat sebagian besar warga masyarakat bisa bertahan hidup. Pekerjaan apapun mereka rela kerjakan demi menyambung hidup dengan mengais sumber sesuap nasi. Begitu pula lah korban longsor areal tambang ilegal yang ada di Kabupaten Parigi Motong, yang menewaskan dan melukai puluhan orang yang sedang mengais rezeki di kawasan itu. Ilegal memang statusnya, namun jika sudah menyangkut kebutuhan hidup, antara ilegal dan legal bukan faktor penghalang untuk mencari rezeki. Dan itulah realitasnya, walau tidak demikian idealnya. Sebagaimana ramai diberitakan di sejumlah media, korban longsor areal tambang di Parimo telah meninggalkan duka yang sangat mendalam, jauh lebih dalam dibandingkan dalamnya lubang yang menewaskan mereka. Betapa tidak, mereka yang jadi korban adalah warga yang mencari rezeki, namun harus menemui kematian di tempat mencari kehidupan. Saat kejadian ada 23 penambang yang sedang mendulang emas, dan 6 orang diantaranya ditemukan tertimbun longsor. Korban yang dinyatakan selamat sebanyak 16 orang. Menyedihkannya sebab dari 6 orang yang menemui ajal, ada satu pasangan suami istri yang ikut tewas tertimbun longsor, yakni Jawir 42 tahun dan Yanti Ngambas 42, warga Dusun 2 Lonja, Desa Tombi. Dari sisi hukum, areal tambang emas itu masuk kategori ilegal, sehingga pengawasan dari aparat pemerintah sangat diperlukan. Umumnya tambang ilegal tidak memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kerja atau K3. Akibatnya, para penambang ilegal sewaktu-waktu nyawa akan menjadi taruhannya. Sehebat apapun mereka dan sederet apapun pengalamannya, namun jika ketentuan yang ada dalam praktek K3 tidak diperhatikan, maka di saat bencana datang tiba-tiba, hanya pasrah yang menjadi modal mereka satu-satunya. Pemikiran menemukan bongkahan yang mengandung emas adalah ilusi tertinggi, mengalahkan keselamatan nyawa di saat sedang dalam penggalian. Semakin menemukan bongkahan batuan pengikat emas, semakin minim rasa khawatir atas musibah yang mengancamnya. Pikiran mereka hanya tertuju pada hasrat menemukan bongkahan demi bongkahan. Mereka tanpa sadar semakin berada pada posisi yang amat berbahaya. Kita semua salut dengan kecekatan tim SAR Palu yang melakukan proses evakuasi korban di lokasi tambang emas ilegal di Desa Bulanga, Kabupaten Parigi Motong. Cerita miris tentang pasangan suami istri yang tewas saat mencari sesuap nasi masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini. Pasangan suami istri tersebut, sebagaimana kisah yang digambarkan teman sepenambangnya, bahwa mereka bergabung menjadi penambang emas ilegal di Desa Burangan sejak 3 bulan terakhir, yang sebelumnya adalah petani yang bekerja di kebun dan menggantungkan hidupnya
dari hasil pertanian. Dalam kondisi pandemi COVID-19, tuntutan kehidupan semakin mendesak. Menjadi penambang ilegal pun sebagai keputusan pasangan suami istri itu. Di sana pula lah ajal menjemput keduanya. Belajar dari kerja-kerja tambang ilegal yang tidak mengindahkan keamanan dan keselamatan kerja, saatnya pemerintah mengambil langkah yang lebih arif agar korban jiwa tidak terus bertambah di areal tambang emas ilegal. Bukan hanya di Parigi Motong, tetapi juga di tempat-tempat lainnya. Jikapun mereka tetap dibiarkan atas nama pertimbangan kemanusiaan demi sesuap nasi, namun saatnya ada pemahaman ketiga bagi mereka, sehingga di saat sedang semangatnya berburu bongkahan batuan emas, kejernihan berpikir keselamatan nyawa juga bisa terpatri. Emas memang menggoda, sebab ada emas, ada uang. Memang bukan tanpa alasan jika bekerja kebun terpaksa putar haluan ke tambang ilegal. Selain karena hasil kebun tidak lagi bisa dijual secara sama cepatnya dengan menjual emas untuk mendapatkan uang, juga daya beli masyarakat terhadap hasil-hasil pertanian sangat menurun. Pandemi COVID-19 cukup menghantam pendapatan dan perekonomian keluarga, termasuk keluarga Jawir, korban suami istri. Keadaan itulah yang memaksa Jawir dan istrinya harus beralih dari petani menjadi penambang. Hasilnya memang jauh lebih menjanjikan dibandingkan dengan bertani di masa pandemi. Namun di tempat yang banyak menjanjikan rezeki itu pula, mereka yang menjadi korban harus merelakan nyawanya sebagai taruhan dalam berjuang menyambung hidup. Kini tibalah saat yang tepat dalam melakukan evaluasi secara holistik, pertimbangkan nasib mereka sebagai penambang dalam mendapatkan kehidupan. Namun, pemerintah juga perlu memahami betapa nyawa mereka dalam ancaman jika sewaktu-waktu terjadi bencana longsor yang menutup lubang galian di saat mereka sedang berburu bongkahan. Memang tidak boleh menyalahkan siapapun, namun memetik pelajaran atas musibah ini adalah penting demi hidup dan keselamatan. Mungkin inilah kekurangannya jika mengais rezeki di tempat ilegal. Pemerintah mencoba menutup mata demi kehidupan rakyat yang dicintainya. Namun, di saat ada musibah, kita harus arif dalam melihat persoalan ini dari berbagai sisi dan dimensi. Bahwa akhirnya tambang ilegal menelan korban jiwa, kita semua ikut berduka atas kepergian saudara-saudara kita. Mereka harus meninggal di saat sedang mencari kehidupan. Ternyata tambang emas ilegal antara harapan dan ancaman. Mari kita jadikan musibah yang terjadi di Parigi Motong sebagai pelajaran yang sangat berharga. Pemerintah harus mengeluarkan keputusan-keputusan yang berkearifan. Dalam pandemi COVID-19, tentu ada dimensi kemanusiaan yang tidak bisa ditinggalkan. Tetapi demi keselamatan mereka juga dan demi keselamatan lingkungan, perlu ada regulasi yang tegas dan dapat diimplementasikan di tingkat lapangan. Bagaimanapun juga, saudara-saudara kita yang mengais rezeki harus dipahami, tetapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa demi keselamatan dan demi pertimbangan yang lebih besar, pemerintah harus tegas terhadap tambang emas ilegal, bukan hanya di Parigi Motong, tapi juga mungkin di tempat-tempat lainnya. Demikian review akhir pekan. Saya Basir Ciur. Sampai jumpa.